ya kita memegang sholat sambil kita megang mushaf, ya bisa kita begini, oke-oke saja, atau kita begini, insya Allah nggak ada masalah. Kita sambil begini kita memegang mushaf. Ketika kita ingin ruku, maka tinggal kita masukkan di kantong, baru kemudian kita ruku dan sholat seperti biasa. Nanti kalau kita ingin lanjutkan, tinggal kita pegang kembali, kemudian kita baca mushaf, terserah mau setengah juz, 1 juz, sepuas kita, dan ini gerakan yang ringan juga. Sedikit yang aku pahami, yang menurut aku yang namanya mushaf itu yang salinan wahyu Allah ataupun firman Allah yang ada di lembaran-lembaran kertas, seperti Al-Quran yang ada di rumah-rumah kita tuh, yang ada di masjid. Menurut aku itu yang dikatakan mushaf. Sedangkan Al-Quran yang ada di HP itu bukan mushaf. Berbeda. Karena apa yang membedakan? Mushaf yang Al-Quran yang lembaran kertas itu kita tidak boleh membacanya saat dalam keadaan hadas. Itu gak boleh kita membacanya. Tapi kalau dalam Al-Quran yang ada di handphone atau yang Al-Quran digital, itu dalam keadaan hadas boleh, karena dia bukan lembaran kertas. Dia itu seperti di dalam kaca. Ayat-ayat Al-Quran itu seperti dalam kaca, yang ada dalam kaca yang memang istilahnya terlindungi. Jadi itu bukan mushaf. Memang sejatinya terlindungi dan dibawa ke dalam toilet pun boleh, asal kita tidak membuka aplikasi Al-Quran itu. Sedangkan mushaf, meskipun dalam keadaan tertutup, kita bawa ke toilet, itu tidak boleh. Nah, itu membedakannya. Menurut aku pernyataan Ustadz Firanda ini salah, karena yang ada di dalam, yang dipegang dia itu, ataupun HP Al-Quran digital yang dia praktekkan pada video tadi, itu bukan mushaf setahu aku. Tapi itu ya Al-Quran digital. Itu yang membedakannya. Tapi ginilah, coba antum bayangin, andailah nih ya kan, aku nggak mau membahas bahwasanya pernyataan dari Ustadz Firanda tadi itu benar atau salah, itu aku mau lepas dari itulah. Tapi ginilah, coba bayangin ketika kita sholat sambil membaca Al-Quran, sambil melihat HP. Saat kita sholat, baca Al-Quran kita dalam HP tersebut, bayangin aja ada kerabat, istri atau keluarga kita yang nelpon. Pasti terganggu sholat kita, dan pasti buyar kekhusyukan kita. Bayangin aja. Aku nggak membahas benar atau salah apa yang disampaikan oleh Ustadz Firanda. Bayangin aja. Sedangkan dalam Al-Quran Allah berfirman, Aqimus sholata li zikri, tegakkanlah sholat untuk mengingat aku. Itu nggak bisa kita pungkiri lah. Itu pasti kalau kita membaca atau sholat sambil memegang HP, walaupun yang kita baca itu dalam HP itu Al-Quran, saat sholat itu pasti buyar kekhusyukannya. Itu pasti buyar, pasti tidak khusyuk. Aku berani jamin. Kenapa aku berani jamin? Kenapa aku pribadi, kita saat sholat kondisi tenang aja, hening, sunyi, itu susah untuk mengkonsentrasikan hati kita tuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Khusyuk, ingat kepada Allah saat sholat itu susah. Itu dalam kondisi hening. Apalagi dalam kondisi istilahnya berbagai macam aktivitas, apalagi kita melihat HP saat sholat. Lu bayangin aja sih, pasti buyar khusyuk. Sedangkan khusyuk itu bagian dari rukun sholat. Ketika kita sholat tidak dalam keadaan khusyuk, wallahu alam, bisa-bisa tidak diterima sholat kita. Karena apa? Tujuan sholat itu untuk mengingat Allah. Kalau dalam keadaan sholat kita tidak mengingat Allah, lantas mengingat siapa? Apa bisa dikatakan sah atau menerima sholat kita kalau kita tidak khusyuk dalam sholat? Seperti itu.